Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru di pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS. Namun sebelum itu, seperti biasanya kita akan awali dengan berdoa ya. Sekarang siapkan hati dan pikiranmu. Ayo kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar IPS pada tema 2, subtema 2, di mana kita akan pendalaman materi dari materi pertama pada hari ini, yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha dapat dikelola secara perorangan maupun kelompok. Jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa saja ya ciri-ciri setiap jenis usaha tersebut? Ayo simak penjelasan berikut. Yang pertama, usaha perorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contohnya, toko, bengkel, dan warung, di mana pengusahanya mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan usahanya melalui kemampuan dirinya sendiri. Yang kedua, firma, didirikan oleh paling sedikit 2 orang, di mana resiko kerugian ditanggung bersama. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar berikut adalah contoh usaha perorangan, yaitu bengkel. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha, yaitu contohnya CV Rian Motor dan CV Kayu Jatiluhur. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, di mana modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Nah, pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba keuntungan dari perusahaan. Contohnya PT Jaya Makmur. Perhatikan gambar berikut. Di sana tertera Penerbit Erlangga, yaitu sebagai contoh PT yang bergerak dalam bidang buku. Jadi, seperti pada penjelasan sebelumnya, Penerbit Erlangga ini menghimpun modal untuk menjalankan perusahaan dari penjualan saham, di mana pemilik saham pada Penerbit Erlangga memiliki kewenangan untuk mendapatkan hasil keuntungan atau laba dari perusahaan. 5. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia karena merupakan usaha milik negara. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya, Perum Pembuatan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri dan PT KAI, PT Kereta Api Indonesia. Keenam, koperasi. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, di mana semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah alat transportasi yang beroperasi di PT KAI yang merupakan salah satu contoh usaha milik BUMN negara kita. Apakah murid-murid pernah menaiki atau bepergian dengan alat transportasi tersebut? Materi yang kedua pada hari ini yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera.
Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Murid-murid masih ingat kan jenis-jenis kebutuhan manusia yang setidaknya harus bisa terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat? Nah, Ibu Guru akan mengingatkan kembali jenis-jenis dari kebutuhan ada 3 macam. Yang pertama, kebutuhan pokok atau primer yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yang apabila kebutuhan pokok atau primernya sudah terpenuhi, misalnya smartphone, televisi, kulkas, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan primer atau pokok dan kebutuhan sekundernya sudah benar-benar terpenuhi. Misalnya membeli smartphone dengan merek dan harga yang cukup mahal dan membeli merek mobil atau alat-alat yang lainnya yang bermerek atau kelasnya sudah lebih tinggi dari yang biasa dipakai. Adanya ketidakmerataan pendapat serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Contoh kegiatan ekonomi pada pedesaan, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, petani. Yang kedua, nelayan. Nah, untuk desa kita, contoh ekonominya yaitu petani. Misalnya untuk sekitar Lintong ini bila Ibu perhatikan yaitu petani kopi dan ada juga petani yang menanam padi. Contoh kegiatan ekonomi di perkotaan yaitu pegawai pabrik, dokter, dan perawat. Nah, bagaimana murid-murid? Apakah kalian sudah mengerti tentang jenis-jenis usaha yang dikelola oleh perseorangan dan kelompok dan bagaimana ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat? Ibu Guru harap kalian sudah mengerti apa saja yang termasuk dalam materi yang sudah kita bicarakan. Baiklah, sekian pertemuan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.